Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda adalah puncak masa keemasan bagi seorang manusia. Karena di masa muda terkumpul berbagai macam kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu luang, dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu, seorang pemuda muslim, khususnya seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, hendaknya berupaya untuk mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang positif dan produktif. Di antaranya adalah dengan menulis sebuah buku. Karena menulis buku, menulis kitab adalah kebiasaan para ulama dari zaman ke zaman. Menulis buku atau kitab memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah mengikat ilmu. Menulis akan membuat ilmu itu kuat di hafalan seseorang, daripada sekedar membaca tanpa disertai dengan menulisnya kembali. Ingatan seseorang, walau bagaimanapun kuatnya, ia masih dapat lupa dan dapat berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Berbeda jika seorang menulisnya, maka tulisan tersebut akan menjaga ilmu selama bertahun-tahun lamanya. Sehingga salah satu cara untuk mengikat ilmu adalah dengan menulis ilmu tersebut dalam sebuah buku. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulisnya di buku. Manfaat yang kedua adalah memacu semangat untuk membaca. Menulis juga akan menuntut seseorang membaca kitab dan referensi untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat dipercayai. Dan ini merupakan keuntungan yang besar. Al-Wazir Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ilmu dapat diraih dengan 3 cara. Yang pertama dengan mengamalkannya. Yang kedua dengan mengajarkannya. Karena orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain, maka ia dapat terdorong untuk mempelajarinya. Yang ketiga dengan menulisnya. Karena menulis akan mendorongnya untuk membaca. Seorang tidak akan dapat menulis jika ia tidak menguasai ilmu tentang tema yang akan ia tulis tersebut. Manfaat yang ketiga adalah meringkas perkataan ahli ilmu. Terkadang para ulama ketika menjelaskan satu permasalahan dipaparkan dengan sangat panjang. Di antaranya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala menulis kitab setebal 1000 halaman hanya untuk menjelaskan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji secara qiran, tamattu ataukah ifrad? Syekh Al-Albani rahimahullahu taala membuat muqaddimah yang cukup panjang dalam kitabnya Adabus Zifaf fi Sunnatil Mutahharah untuk menjelaskan tentang haramnya emas melingkar bagi para wanita. Dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang lainnya. Seandainya seorang penuntut ilmu yang telah membaca penjelasan para ulama tersebut, lalu ia meringkasnya dalam sebuah kutayyib sederhana, maka akan memberikan banyak manfaat baginya, serta akan memudahkannya ketika akan merujuknya di kemudian hari. Dia tidak perlu membaca lagi lembaran-lembaran yang banyak, dia cukup melihat catatan buku yang telah ditulisnya. Manfaat yang keempat adalah menyebarkan dakwah lebih luas. Ketika seorang telah mampu menulis buku dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan isinya, lalu tulisan tersebut dibaca oleh orang banyak, maka akan memudahkan penyebaran dakwah Islam. Sehingga kaum muslimin yang jauh dapat merasakan untayan ilmu yang ada dalam buku tersebut. Bahkan ketika penulisnya telah meninggal dunia, ilmu yang ada pada buku tersebut akan terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang membacanya. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ketika seorang mendapatkan ilmu melalui sebuah tulisan, lalu orang tersebut mengamalkannya, bahkan mendakwahkannya, maka insya Allah pahala kebaikan akan terus mengalir kepada penulisnya. Semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari tulisan tersebut, maka akan semakin banyak pula pahala kebaikan yang akan didapatkan oleh penulisnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin wa dzakara minha aw ilmin yuntafa'u bihi." Jika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain.
Ada dua alasan mengapa kita harus menulis sejak usia muda. Di antara alasan mengapa kita harus menulis sejak usia muda, yang pertama adalah di usia muda seorang memiliki daya analisis yang tinggi. Kitab Al-Mustadrak ala-Sahihain, karya Al-Imam Al-Hakim, rahimahullahu ta'ala, tidak diletakkan oleh para ulama sejajar dengan kitab setingkat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena di dalam kitab tersebut, terkesan penulisnya bersikap tasahul, longgar, dalam mensahihkan suatu hadis. Sehingga kekuatan analisis ilmiah dalam kitab tersebut menjadi turun. Alasannya, mengapa kualitas analisis dalam kitab tersebut di bawah kitab-kitab hadis yang lainnya? Karena Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala menulis kitab tersebut di usia senjanya. Dan kitab tersebut belum sempat dikoreksi ulang, namun Al-Hakim rahimahullahu ta'ala sudah meninggal dunia. Berkata Tahir bin Salih Al-Jazairi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, sebab tasahulnya Al-Hakim rahimahullahu ta'ala adalah bahwa Al-Hakim menyusun kitab tersebut di akhir-akhir usianya. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, terjadinya sikap tasahul dalam Al-Hakim karena ia menulis hadisnya dalam kitab tersebut dan berkeinginan untuk mengkoreksinya. Namun kematian terburu menjemputnya dan beliau belum sempat menyelesaikan pengkoreksiannya. Ketika menulis di usia muda, maka daya analisis masih cukup tinggi dan kualitas tulisan pun akan semakin tinggi. Yang kedua adalah di usia muda masih ada waktu untuk memungkinkan menyelesaikan proyek tulisan besar. Di antara ulama yang belum sempat menyelesaikan karya tulisannya karena ajal menjemput mereka, di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau belum sempat menyelesaikan Majmu' Syarah Muhadzab. Penulisan kitab ini hanya berhenti pada bab riba. Demikian pula kitab Al-Khulasah fi Ahaditsil Ahkam hanya berhenti di tengah-tengah kitab Zakah. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala belum selesai dalam menuntaskan proyek besar beliau, Takribus Sunnah Baina Yadayil Ummah, mendekatkan sunnah di hadapan umat, sehingga banyak musannaf dan kitab-kitab hadis yang belum beliau tahqiq, belum diteliti ulang. Menulis di usia muda sangat memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan proyek tulisan yang besar. Lihatlah bagaimana prestasi para ulama salaf dalam menulis kitab, dalam menulis buku. Yang pertama adalah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala selalu menulis dan memperbaiki kitab Al-Muwatta'nya selama 40 tahun. Abu Muhammad Al-Farghani bercerita bahwa beberapa orang dari murid Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala pernah menghitung hari-hari dari kehidupan Ibnu Jarir At-Tabari semenjak balik sampai wafat dalam usia 86 tahun. Kemudian mereka membagi karyanya dengan usianya, maka didapatkan hitungan bahwa Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala menulis 14 lembar setiap harinya. Ibnu Uqail rahimahullahu ta'ala memiliki kitab yang banyak dalam berbagai disiplin ilmu, yang lebih dari 20 karya. Karya yang terbesar adalah kitab Al-Funun. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, tidak pernah ditulis di muka bumi ini kitab yang lebih besar daripada kitab Al-Funun ini. Aku diberitahu oleh orang yang pernah melihat kitab tersebut bahwa ia lebih dari 400 jilid. Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, aku menulis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud sebanyak 7 kali. Dan aku menulis Sunan Ibnu Majah sebanyak 10 kali. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, aku menulis dengan kedua jariku ini 2000 jilid kitab. Dan orang-orang bertaubat melalui tanganku ini 100.000 orang. Ini merupakan angka yang sangat fantastis. Karena kalau dihitung jumlah lembaran setiap jilid, maka ada 100 lembar. Dengan demikian, jumlah lembaran yang ditulis melalui tangan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala sekitar 200.000 lembar atau sama dengan 400.000 halaman. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika menulis biografi Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ia mengatakan tidak ada satu disiplin ilmu pun yang ada kecuali Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala memiliki tulisan yang membahasnya. Al-Muwafaq Abdul Latif juga pernah berkata, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Beliau menulis dalam sehari 4 lembar kertas. Dan setiap tahun karya beliau dicetak sebanyak 50-60 jilid. Syekh Al-Qummi menyebutkan bahwa rautan pena Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala yang digunakan untuk menulis hadis dikumpulkan hari demi hari sehingga terkumpul sangat banyak sekali.
Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mewasiatkan agar rautan tersebut digunakan untuk memanasi air yang akan dipakai untuk mandikan jenazahnya. Kemudian dilakukan hal yang demikian, cukup untuk memanaskan air, bahkan masih ada rautan yang tersisa. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah ta'ala memiliki kitab Anwarul Fajar dalam bidang tafsir sebanyak 80.000 lembar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis 300 kitab dalam berbagai disiplin ilmu yang dimuat dalam 500 jilid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menulis 500 jilid kitab. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lainnya yang memiliki karya yang banyak dalam berbagai disiplin keilmuan. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan ketika seorang penuntut ilmu ingin menulis sebuah buku, sebuah kitab. Yang pertama, dia harus gemar dan semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum seorang menulis buku, maka ia harus banyak belajar dan menghadiri majelis ilmu, agar ilmu yang akan dituangkan dalam tulisannya merupakan kebenaran, bukan sesuatu yang menyimpang. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki tekad yang kuat untuk dapat menulis kitab. Diperlukan tekad yang kuat agar seorang dapat menulis kitab, karena penulisan kitab membutuhkan energi yang besar, konsentrasi tinggi, dan waktu yang lama. Salah satu cara untuk memunculkan tekad yang kuat adalah dengan melihat kisah para ulama yang berhasil membuat karya besar. Di antara mereka adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang menulis kitab Jami'ul Masanid was Sunan hingga buta penglihatannya. Beliau berkata, "Aku masih menulisnya pada suatu malam di depan lampu minyak dan cahayanya terus bergerak perlahan hingga penglihatanku sirna bersamanya." Yang ketiga, awali dengan menulis kutayib atau buku sederhana. Karena sesuatu yang besar itu berawal dari kumpulan sesuatu yang kecil. Dengan menulis kutayib atau buku saku, maka menjadi sarana untuk berlatih menulis dan membuat sistematika. Penulisan buku saku juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat adalah tunjukkan tulisan tersebut kepada ustadz yang lebih senior. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam menyajikan materi, serta untuk melengkapi hal-hal yang dirasa perlu untuk ditambahkan. Hendaknya seorang penulis tidak segan untuk merevisi tulisannya agar mendekati kesempurnaan. Yang terakhir, susunlah kutayib atau buku-buku sederhana tadi menjadi sebuah karya monumental. Kumpulkan kutayib, buku-buku saku yang telah direvisi, disusun, ditata ulang agar menjadi sebuah karya besar monumental. Karena seorang tidak akan mampu menyusun karya besar sekaligus, kecuali sebelumnya ia telah menyusun karya-karya kecil yang cukup banyak. Inilah sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat-kiat bagaimana menulis sebuah buku, sebuah karya. Semoga kita dimudahkan dalam memahaminya dan mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.